Betul kan? Bukan mendem lagi, gedeg pakai kol-kolan. Kol-kolannya kol-kolan umroh. Betul? Tahu-tahu di dalam kitab Sahih Muslim atau Sahih Bukhari kita lanjut, ya. Ada satu hadis yang diriwayatkan dari Al-Imam Qatadah, ada riwayat maksud saya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Qatadah tentang mimpinya Sayyidina Abbas. Nah, ini Abbas apa namanya? Assalamualaikum. Dia langsung pingsan lagi gitu. Langsung apa Nabi? Sahabat kayak mau tahu. Abbas. Bukan Abbas RT 07 bukan. Sayyidina paman Nabi juga. Abu Jahal siapa Nabi? Siapa Nabi? Salah. Gede ngomong kembali. Abu Jahal dia itu pamannya Umar bin Khattab. Iya, namanya Amr bin Hakam kalau nggak salah. Makanya doanya Nabi, ya Allah kuatin Islam dengan salah satu buahmu Umar yang kepilih Umar bin Khattab. Abu Jahal, sohibnya Abu Lahab, dua-duanya betul ya, teman main, akrab banget, musuhin Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab, pamannya Nabi, saudaranya Abbas. Sayyidina Abbas ngimpi di hari Senin. Giliran dia ngimpi, lihat Abu Lahab lagi nyantai di kuburannya. Itu kalau ada handphone di kuburan, gua rasa Abu Lahab lagi melihat TikTok. Oh, ini nyantai. Iya duduk gitu. Ditanya sama Sayyidina Hab gitu. Ngapain lu Hab? Lagi nyantai. Kok nyantai lo? Bukan lagi sesa lo. Orang kate kan hari Senin. Lah emang kenapa Senin? Ya kalau Senin cuma libur tuh. Lu bayangin, Munkar Nakir cuti. Ya, dan juga bicara Munkar Nakir cuti itu ibarat kata tuh. Apa cuti beneran tuh Munkar Nakir yang bisa kan banyak ya. Kalau tuh panjang saja tuh Munkar Nakir ya. Kalau pakai otak kagak nyampe betul. Mana Munkar Nakir? Lagi ngurusin yang lain gitu. Lah emang kenapa kok ente bisa cuti? Itulah karunia Allah yang diberikan kepada saya. Karena saya di alam dunia ini pernah bergembira akan lahirnya keponakan kita yang bernama Muhammad. Assalamualaikum. Garis bawahin ya, keponakan bukan Nabi. Ini sekarang gembira menyambut dan merayakan lahirnya Nabi atau lahirnya Muhammad? Nabi Abi Muhammad. Atau berubah pertanyaan gue biar kata PH terjemah. Ya. Ini kita bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad apa Muhammad saja? Jelaskan kalau gini kan? Berarti pinter terjemah gitu udah paham ya? Nah dia nih kira karena bergembira keponakannya yang bernama Muhammad lahir. Keponakannya KEGPON anak KAKN N ayat gitu. Keponakan. Kenapa
kemudian mati dalam keadaan membawa keimanan kepada baginda Nabi besar Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Mau dengar cerita? Mau dengar kisah tak? Ada seorang anak muda. Ini anak muda kerjaannya tukang panggul, Pak. Tukang panggul. Gajinya kita katakanlah sekali sehari itu dia dapat 50.000. Terus dari duit 50.000 yang 10.000 dia celengin. Biasanya orang kalau nyelengin buat apa? Ini kalau begini namanya apa? Buat apa? Pegang. Padahal pegangan ya gimana aja pegangan gitu ya. Duit jadi pegangan gimana? Buat pegang 10.000 sehari. Setahun sekali dia temu. Kapan dia temu? Untuk tanggal 12 Rabiul Awal, tanggal 11 sudah ditebok itu yang namanya. Dia kasih ke tukang masak, tolong masakin buat besok acara pagi. Ini namanya kayak gini. Mau ngapain? Saya mau menyambut daripada kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, dari malamnya dia udah sholat tahajud. Masuk dari tanggal 11 maghrib berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti kan udah masuk lah pernikahan tanggalnya. Kalau dalam bulan Hijriah 12 dia udah banyak selawat. Sampai malam lagi saudara dia baca maulid sendiri. Dia baca Mahamul Qiyam juga sendiri saudara. Sampai menjelang subuh. Lalu kemudian habis subuh dia wangi-wangi. Terus kemudian dia rapi-rapi mau menyambut tamu. Dia sediain dengan yang namanya segala macam rupa hidangan. Untuk apa dia bilang, ini adalah hadiah yang bisa saya berikan untuk menyambut baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiap tahun Pak, selesai kayak begitu besok dia kerja lagi, dia ulang lagi. Dia beli celengan lagi, saudara hadirin, dia celengannya 10.000 setiap tahun. Belum nikah, udah meninggal. Lalu ketika dia meninggal, besoknya dia punya teman tukang panggul juga mimpi. Dalam mimpinya dia lihat temannya itu luar biasa, indah, ganteng, bercahaya. Rumahnya bak istana. Lalu dia seperti raja yang bertatakan intan permata, tersenyum. Kaget ini orang nanya, wahai temanku, engkau ini dapat apa? Kenapa kondisimu seperti ini? Indahnya lah sangat luar biasa, membuat saya jadi iri. Apa yang membuat engkau mendapatkan kemuliaan dari Allah seperti ini, wahai temanku? Katanya saya juga kagak tahu, saya juga kagak ngerti. Lah bagaimana kagak ngerti? Ya kemarin waktu pada orang habis nguburin saya 7 langkah itu kan gitu ya, baru tuh malaikat munkar nakir datang kan gitu ya. Lah mereka nih udah begitu 7 langkah, itu kuburan saya yang tadinya sempit lega sendiri. Itu kalau ibarat kata ada AC buat KPK kali itu AC dalam kuburan. Udah banyak lega, udah lega memanjang. Lah saya ngeliatin deh, wah munkar nakir kali ini mau jalan gitu kan. Tapi saya lihat di ujung ada cahaya yang begitu indah dan saya mencoba untuk menghampirinya. Subhanallah. Saya nggak tahu, saya pikir munkar nakir, tapi kok indah banget. Akhirnya saya ngomong sama orang tersebut, begini penampakan munkar nakir. Oh katanya serem, kok kagak? Apa dikatakan? Anda lastu munkar bimunkarin wanakir. Saya ini bukan
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah Muhammad Rasulullah yang setiap seumur hidupmu engkau berharap untuk berjumpa dengan diriku. Inilah aku Muhammad, engkau adalah umatku, dipeluk oleh Nabi lantaran menghormati, memuliakan hari lahirnya baginda Nabi besar Muhammad. Jawab yang kompak. Saya mau tanya, berarti kita ngadain kayak begini nih ada manfaatnya? Jawabnya semangat, ada manfaatnya nggak? Sia-sia nggak? Makanya saudara hadirin, kalau diajak untuk maulid Nabi paling kagak, kalaupun kagak bisa jangan ngegrutu. Betul benar. Kalau misalkan panitia masjid datang ke rumah, assalamualaikum bang, assalamualaikum Pak Haji, apa proposal datang Haji masjid Suratayun nih, bener ya? Masjid Suratayun ngapain? Mau maulid Nabi. Dalam bener dong, kadang-kadang ada udah proposal maulid masjid bukan duitan. Bener atau kagak? Gak maafin nih, udah ngasih kagak ngerendam dari belakang. Padahal kesempatan dia, Nabi yang pilih dia, saudara hadirin. Datang kepada dia untuk memberikan manfaat hartanya. Masya Allah. Sedangkan pemuda tadi dia yang punya kesadaran diri, kita yang disamperin. Urusan panitia mau bagaimana deh, niatnya bagaimana deh, kalau udah kata maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia Nabi dia sudah. Punya duit 10.000 kasih 10.000, punya duit 200.000 kasih 200.000, punya duit 100.000 kasih 100.000. Niatnya ya Rasulullah, ini paling kagak bukti saya cinta kepada ya Rasulullah, agar kelak engkau dari yang begini yang kecil engkau bisa melihat saya dan memandang saya serta mengakui sebagai umatmu di akhirat kelak. Sallu ala Nabi Muhammad. Mau dengar kisah lagi apa? Mau apa kagak? Ada kejadian di Libanon, seorang ulama Libanon telah menceritakan di YouTube tuh ada saudara. Ini babnya al-ilmu fi googlihi wa youtubihi ya saudara. Nggak ada di kitab aja ini. Tulisan kitab ntar kiai ketua MUI kita yang lempengin kalau saya yang salah ya. Ini kan saya makan ceritanya nih lagi apa ya, belajar ceramah depan guru-guru ini. Sebab kalau misalkan yang pintar bukan saya, yang pintar gue beliau-beliau di belakang. Cuman kadang aja gue yang diundang gitu doang. Kok kagak mau naik, benar apa benar? Sampai mana tadi? Libanon, mau apa lo Libanon ya? Ini di Libanon modelnya kalau mau lihat kayak kita, nomor 2 malah lebih. Panewa. Lebih viral. Sampai yang namanya ada apa namanya itu? Pakai petasan. Kalau kita kan pakai petasan mau stop aja. Rumus apa lagi? Kalau di sini nih, Al-Buso. Pakai juga kan? Ya. Kalau kata orangnya kagak ngerti mah mubazir. Duit tuh buang-buang dasar goblok begitu. Bisa mau kagak mau kan guru kita kata goblok begitu. Lempes banget tapi ya. Ya. Ini mah bukan pakai apa namanya itu? Petasan lagi loh. Pakai pistol. Buang peluru. Kebetulan Pak Dewan pakai nyasar tuh peluru peluru ketembak ke kepala anak bocah, dan kebetulan tuh anak bocah agamanya Nasrani. Lah ketembak, woi belum, lah ketembak, bukan peluru karet, peluru nangis, kira-kira kojor ada di bocah. Bukan dah musibah darah mana teriak, ya Allah anak saya. Kalau di Indonesia viral banget ini mah. Negara-negara yang ada yang maulid yang mempersetan semuanya dengan adu ayat yang habis lagi maki-maki sama netizen yang maha benar. Betul apa benar? Ngambek saudara hadir.
bawa anaknya ke rumah sakit. Di rumah sakit yang pertama nggak bisa. Orang masuk ke kepala ini, udah mati dan buru-buru. Dipakai oksigen lagi apa? Masuk rumah sakit yang lain. Sampai pundasinya begini, dia teriak cuma nih, hei Muhammad, Nabi orang Islam, lihat kelakuan daripada umatmu yang merayakan hari lahirmu begini, anak saya jadi korban gara-gara kamu. Allah, dia teriak tuh umatnya saudara, lalu buru-buru dia keluar lagi minta pertolongan karena sesaat dia telah memaki Nabi besar Muhammad SAW. Lalu kemudian dia memanggil dokter. Dokter bilang saya buru-buru ke sana beserta tim. Ibu balik dulu lihat anaknya. Dilihat lagi anaknya. Pada saat dilihat anaknya lagi duduk. Lagi duduk, emaknya masuk pintu. Apa kata emaknya? Anaknya, mama, jangan biarin dia keluar. Mama tutup pintunya, mama. Dia mau keluar, mama. Bingung emaknya. Ini anak kenapa? Waktu dia kepala diperiksa, agak ada yang somplak barang dikit kan. Kepala yang tadinya berdarah-darah dipegang begini, diputar begini kepala. Kayak lagi mau nyukur orang. Nah, kamu sembuh katanya. Iya. Kenapa bisa sembuh dia begini? Tadi orang itu mama yang datang kepada saya sesaat mama keluar, dia mengusap kepala saya. Lalu saya tanya siapa engkau? Lalu dia berkata namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Emaknya langsung tersungkur nangis, saudara hadirin. Apa benar yang engkau katakan wahai anakku? Betul mama. Ini Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Akhirnya emaknya tersungkur. Lalu kemudian dia menangis sejadi-jadinya. Lalu kemudian dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam. Oh, bayangin orang kafir. Begitu Allah Subhanahu wa taala berikan athar bekas manfaat dari apa? Yakni dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum. Jadi saya mau tanya, datang ke maulid girang apa enggak? Senang apa enggak? Alhamdulillahirabbil. Ngomong-ngomong udah jelas belum? Udah paham apa belum? Tadi aja belum, giliran mengangkat handphone aja belum. Udah paham belum nih? Belum. Lebih ikut semua termasuk. Astagfirullahaladzim. Udah keringetan, teriak-teriak agak paham-paham. Lu aja yang di luar masih mau kipas tuh nenek. Jangan-jangan di belakang dia lagi ngedruk tuh lagi ngomong apa sih susah maaf lagi. Jadi tidak ada yang sia-sia dengan kita maulid Nabi Muhammad SAW. Yalah, nggak seberapa dibandingkan Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang seorang nabi dari kaummu yang amat sangat belas kasih, pengen banget ada kebaikan dari diri kalian. Wah, ada Nabi Muhammad. Ketika beliau meninggal dunia nggak ada mulutnya keluar, anaknya, mantunya, harta bendanya nggak ada yang disebut. Kaifa ummati ibnu, kaifa ummati ibnu, kaifa ummati ibnu. Yang ditakutin sama dia umatnya kita nih, masya Allah. Yang belum pernah dilihatnya, yang belum tercipta pada saat itu Nabi udah mikirin. Ketika nanti di akhirat sudah dibangkitin dan kubur Nabi Muhammad yang dicari bukan anaknya. Aina Fatimah, aina Abdullah, aina Hasim, aina Qasim, aina Ibrahim.
Jibril kemana umat wahai Jibril? Kita yang dicari sudah ada. Maka ini adalah bagian kecil. Maka saudara hadirin yang sangat dirahmati oleh Allah, bersyukurlah kita karena kita dipilih oleh Allah masuk dalam majelis yang mulia ini karena mengingat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan mau yang terlihat, mau yang kagak terlihat, mau yang di dalam, mau yang lagi mojok, mau yang lagi sambil melotot, mau yang sambil makan pisang, ya, mau yang sambil ngomong gitu ya, duduk di tempat ini besok Nabi Muhammad SAW tandain satu-satu dan dipanggil oleh Nabi besar Muhammad SAW. Ada di barisannya untuk masuk kita semuanya ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semua salatullah Allah